Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Ada sesuatu, jadi ada ada gangguan sedikit. Jadi mantaplah iman kita di dalam, tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau mau beroleh hidup kekal, hanya satu, percaya pada Yesus. Puji nama Tuhan, selamat malam, selamat kita rehat. Mungkin kita sudah lelah beraktivitas, tapi doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai setiap kita, sehingga kita akan terus menikmati kasih karunia. Walaupun mungkin kita saat istirahat, kita diberikan dipsilinya tanpa melupakan firman Allah ya dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami tidak ingin memilih jalan orang fasik, tapi kami tetap mau hidup dalam jalan orang benar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan melanjutkan dalam Mazmur 1, dikatakan ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, puji nama Tuhan. Itu sebabnya tidak perlu kita mengikuti jalan orang fasik itu, yang kerjaannya kalau tidak memberikan nasihat untuk melakukan hal-hal yang jahat, ya, terus mencemooh, terus juga mereka berjalan di jalan orang berdosa, memihak orang berdosa dan melakukan dosa dan kejahatan dan lain sebagainya. Itulah jalan orang fasik. Tentu Anda mengerti apa yang dimaksud oleh orang fasik itu. Orang fasik itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia tahu adanya Tuhan itu. Tetapi dia tidak melakukan perintah Allah. Dia tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Aneh, mengenal, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan. Tidak melaksanakan, tidak hidup dalam perintahnya itu. Itulah sebabnya dia melakukan dosa. Itulah sebabnya dia disebut orang fasik. Jadi orang fasik itu melebihi dari orang berdosa. Karena orang berdosa dia hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam segala rencana sejahat. Tapi ngomong mulut itu percaya pada Tuhan. Tapi perilakunya, perilaku setan. Perilaku yang tidak memuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan pilih orang fasik. Memang tema kita adalah jalan orang fasik. Jadi jalan orang fasik itu harus dijauhi dari setiap orang percaya. Karena jalan orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi sekam itu kalau Anda jadi tiup angin kemana saja, tidak tentu arah. Dan tidak tahu apa yang akan terjadi bagi dia. Kalau untuk itu bisa menjadi pupuk ya. Jadi ya tidak baik memilih jalan orang fasik ya. Ya, tidak ada gunanya kita percaya kepada Tuhan tetapi tidak mentaati Tuhan, justru berjalan di jalan-jalan dosa. Jadi jalan orang fasik itu seperti yang pertama, seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu hanya dipakai untuk bahan bakar, bisa membakar, bisa membuat batu bata, membakar batu bata dan lain sebagainya. Tetapi ada fungsi-fungsi yang sebenarnya tidak ada manfaat dalam sekam itu, selain untuk itu dipakai sebagai bahan bakar untuk, ya, artinya bahwa orang-orang yang akan
yang hidup dalam kefasikan itu, mereka akan seperti sekam itu. Yang kedua katanya, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya. Jadi kalau orang fasik itu nanti menghadapi penghakiman Tuhan, kan kita ketika kita percaya kepada Yesus, dalam Roma 8 ayat 1, penghakiman tidak akan menimpa kita. Tapi orang fasik akan menerima hajaran, upah dari kejahatan mereka, upah dari segala apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya mereka tidak akan tahan dalam penghakiman. Kalau boleh jangan ada penghakiman. Kalau boleh jangan ada, ya, jangan hadir, jangan pernah datang hari penghakiman itu. Tetapi saya mau katakan, itu pasti datang. Karena apa? Yesus kali banyak hal yang sudah dibuktikan oleh nubuatan-nubuatan firman Allah. Dari kelahirannya, dari pelayanannya, dari kematiannya, dari kebangkitannya, dari kenaikannya, dan lain sebagainya sudah. Dan yang dimana Tuhan melalui firman Allah juga akan turun ke dalam dunia, sudah digenapi. Tapi dia sudah naik, lalu kemudian akan turun kembali. Dan yang turun kembali ini belum. Dan kalau turun kembali, disitulah akan ada penghakiman bagi orang-orang yang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Dan itu sebabnya orang fasik itu tidak akan pernah tahan dalam penghakiman, karena tidak ada pembelanya. Kalau kita kan ada lawyer kita, Yesus Kristus, haleluya, yang akan terus mengatakan kepada kita bahwa ketika ada menghadap pengadilan tahta Kristus itu, maka kita akan dibebaskan dari segala hukuman karena kita percaya. Yang ketiga dikatakan firman Allah adalah jalan orang fasik menuju kebinasaan. Wow. Ada mungkin mereka berkata, Amsal katakan begini, ada orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut. Itulah orang fasik. Ya. Dipikir itu lurus, apa yang diperbuatnya itu, hawa nafsunya yang diperbuatnya itu, tidak ada yang bisa mengekang dia. Dia sangka itu lurus, dia perbuatan-perbuatannya itu dia sangka itu sesuatu yang hebat bagi dia. Tapi ujungnya menuju kebinasaan. Artinya apa? Kematian kekal akan kau alami. Tidak ada lagi penolong bagi orang-orang yang hidup fasik. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan pilih jalan orang fasik. Pilih jalan orang benar. Pilih jalan orang yang mengasihi Tuhan. Pilih jalan orang-orang yang berlaku dalam kebenaran firman Allah. Supaya apa? Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kuasa Allah, kita hidup dalam kebenaran Allah. Dan kalau kita memilih jalan orang fasik, satu kali kita akan mendapat imbalan dari segala apa yang kita lakukan. Satu kali kita akan mendapatkan apa yang dikatakan masa penghakiman. Kita tidak akan tahan dan akan menuju kebinasaan. Tidak akan ada yang bisa menghentikan Anda menuju kebinasaan itu. Dan kalau itu terjadi, tangisan, air mata, penyesalan, pertobatan, kalau sudah ada kematian, tidak akan ada lagi artinya. Saya mau katakan kepada kita, biarlah kita selalu memilih jalan orang benar, bukan jalan orang fasik. Jalan orang benar, jalan yang diberkati. Jalan orang fasik menuju pada kehancuran dan kebinasaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kiranya Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami menghindari jalan orang fasik, tetapi selalu memilih jalan orang benar. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh bilur-bilurmu mereka sembuh. Jamah mereka Tuhan, sentuh mereka oleh kuasamu, oleh jamahanmu, oleh bilur-bilur mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kesembuhanmu kepada mereka. Dan bagi engkau yang sedang menghadapi pergumulan berat, mari angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kelegaan pertolongan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Dan angkat kedua belah tanganmu, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan menolong mereka dan menyelesaikan permasalahan mereka
dan tetap genggam tangan mereka sehingga mereka tidak terpeleset di dalam nama Yesus. Dan terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikanmu yang kau lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih buat segala apapun yang telah engkau lakukan dalam hidup mereka. Setidak-tidaknya Tuhan, engkau mau hadir untuk menolong mereka, dan sehingga mereka bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.